ini ya, kalau ini maaf ya, kalau saya mengatakannya ini berarti aturan yang seperti itu, suami akan meninggalkan orang tuanya dan berkumpul dengan istrinya. Nah, kalau di dalam Islam itu saya katakan, ridho seorang istri terletak pada suami. Ridho suami itu dapatnya dari ibunya. Karena doa seorang ibu itu akan diijabah oleh Allah. Itu tidak ada tingkap itu. Nah, begitu. Kalau dikatakan seperti itu di dalam Bible, itu saya akan mengatakan itu menyuruh anak itu durhaka. Itu menyuruh anak itu durhaka. Makanya saya bilang, apa solusinya ketika si ibu ini, orang tua ini sudah jompo, sudah pikun. Yang dimana ini makanya saya kasih tahu ya. Kalau di Islam, bab fikih pernikahan itu wajib sekali diketahui oleh pasangan suami istri. Soal pernikahan ya. Kenapa? Karena pernikahan itu terlalu sensitif. Banyak sekali aturannya. Hubungan bukan kita kepada suami, hubungan bukan kita kepada anak, hubungan bukan kita kepada ipar, hubungan kita juga harus kepada mertua. Ini bagaimana? Kan begitu. Makanya bab fikih pernikahan itu wajib diketahui oleh pasangan suami istri ini. Agar tahu posisi dan kewajiban serta hak kedudukan istri bagaimana, posisi hak kewajiban kedudukan si suami bagaimana, dan posisi hak kewajiban dan kedudukan seorang mertua kepada menantu dan anaknya. Ini harus tahu. Agar apa? Agar terciptalah yang namanya kerukunan dalam rumah tangga. Makanya saya katakan, seorang anak akan meninggalkan ibu dan bapaknya agar berkumpul satu dengan istrinya. Sementara kita buat, cuman si ibu yang ada. Dia jompo, bagaimana? Makanya ditetapkan penerapan agama ajaran kepada suami istri. Agar si istri tahu, satu, ridho kamu terletak pada suami, ridho suami terletak kepada ibunya. Jadi artinya apa? Hei, coba, kau mendapati suami kau itu dalam keadaan baik, pekerjaan oke. Itu hasil kerja keras siapa? Hasil kerja keras ibunya. Terus, ketika kau sudah mendapati anaknya, yang dimana anaknya mengambil kau menjadi istrinya, terus kau meminta bahwa abang, kau jangan terlalu banyak kali ke ibumu. Saya istrimu betul, yang menemani suami dalam susah duka itu dah sampai akhir hayat memang adalah istri. Tapi jangan lupa, ketika kamu sudah mendapati ya seorang laki-laki yang dimana ibunya, orang tuanya masih hidup, ya kamu juga harus mengurusnya. Gak bisa kamu tinggalkan. Seolah-olah kamu mendapati si laki-laki ini, dia gak ada orang tua. Ingat, sebelum kau menikahi laki-laki ini, ada kedua orang tua yang berjuang untuk anaknya biar jadi sukses. Jangan kau lupakan itu. Karena kelak kau nanti akan jadi orang tua. Anak-anakmu akan menikah juga. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu dibuat menantumu seperti itu? Jadi, bagaimana kalau saya dapat mertua yang memang ngotot-ngototan? Nah ini, sekarang suamilah yang harus bijak. Bijak apa? Janganlah kau berat sebelah, jangan kau ringan ke sebelah. Artinya apa? Pandailah kau berkomunikasi. Pandailah. Makanya dikatakan, ada suatu kebohongan yang diperbolehkan. Seperti apa? Seperti ketika, ayo mak keluar. Kenapa? Ini menantumu ngajak makan di luar. Padahal tidak ada. Kau datangi istrimu. Ayo sayang kita keluar. Mama ngajak makan di luar. Disuruhnya kau juga ikut. Boleh. Bagaimana biar mereka ini menjadi seperti tidak ada yang dibilang menantu, tidak ada yang dibilang mertua. Suamilah yang harus bekerja. Bukan suami mendengarkan bagaimana perkataan istri. Dia mengapakan ibunya.
Bagaimana perkataan ibunya? Dia mengapakan ke istrinya? Hei, kalau kau mau menjadi suami seperti itu, gak usah dulu kau menikah. Gak usah dulu kau menikah. Ini ujian sama kau. Kau mengambil seorang perempuan yang dimana perempuan itu sebelum nikah sama kau, dia juga memiliki kedua orang tuanya. Makanya ini beratnya tanggung jawab sebagai seorang suami, pemimpin. Makanya Allah itu memberikan hak sepenuhnya kepada suami. Kalau suami bilang, kau jangan keluar, di rumah terus, tetap kau di rumah. Saya tidak ridho kalau kau keluar. Ya jangan kau bilang, abang, saya di rumah begini, abang, begini, abang begini. Nggak bisa. Makanya kalau ada dibilang laki-laki meninggalkan bapak ibunya untuk bersatu dengan istrinya, saya akan katakan, itu durhaka namanya. Durhaka lah. Tapi kalau perempuan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan suaminya, dengan mertuanya, itu wajar. Tapi kalau seorang anak meninggalkan ibunya, sementara tanggung jawab orang tua, si laki-laki ini masih ada sampai mati. Makanya saya katakan, mahramnya seorang anak itu kepada ibunya. Ridhonya seorang anak terletak pada ibunya. Ridhonya seorang istri terletak pada suaminya. Terus bagaimana kalau di dalam Kristen? Ketika laki-laki meninggalkan bapak ibunya, terus bapak ibunya ini kemana kalian buat? Apa solusinya? Ke panti jompo? Gak ada kan? Mengajar durhaka itu, Kak. Beda kan yang kakak ceritakan itu kepada waktu kakak Islam. Betul kan? Gini ya, enggak. Ibu mertua saya tahu kalau saya ini memang mualaf cuman karena menikah aja. Ibu mertua saya tahu iman saya. Bukan. Ibu mertua saya kakak menceritakan ini pada waktu kakak Islam, bener kan? Menceritakan yang mana nih? Yang barusan kakak bilang kasih makan mertua, mengurus mertua. Tidak. Oh, Saya Kristen. Saya Kristen. Bukan. Mertua kakak Kristen. Mertua kakak Kristen. Ibu mertua saya Islam kan, suami. Itu maksud saya yang kakak ceritakan waktu mertua kakak sudah Islam di situ, bukan Kristen. Ya kan? Itu maksud saya. Ya lanjut. Jadi gini loh. Memang sih di hukum pernikahan Kristen memang meninggalkan bapak ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Tapi tidak menutup kemungkinan si suami istri ini masih tetap mengurus ibunya. Ini Tuhan bilang di sini itu meninggalkan, bukan meninggalkan 100%. Ini bicaranya ini meninggalkan itu maksudnya bersatu dengan istrinya itu lebih fokus hubungan suami istri, tidak bawa-bawa ibunya lagi, tidak bawa-bawa bapaknya lagi dalam hal urusan pernikahan, dalam hal kehidupan tentang pernikahan mereka berdua gitu. Ya masa kita punya masalah A, masalah B, kita cerita ke mama kita cerita ke bapak kita. Jadi kalau cerita sedih-sedih sih pasti orang tua kita kan ikut sedih. Tapi kalau cerita senang-senang orang tua kita ikut senang gitu loh. Jadi ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan antara hubungan suami istri pribadi supaya tidak terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh dari orang tuanya begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih ngurusin orang tuanya gitu. Buktinya saya ya, ibu mertua saya udah nggak ada, udah almarhumah. Saya bawa ibu saya kandung ke rumah saya karena udah menjadi kewajiban seorang anak urus ibu karena ibu sudah lansia. Ibu saya sudah lansia, udah janda, hidup sendiri. Masa toh kita anak tega membiarkan ibu kita yang sudah lansia hidup sendiri tanpa ada teman yang untuk diajak ngobrol, untuk diajak tukar pikiran, untuk diajak ketawa, nonton TV bareng, nonton YouTube bareng gitu loh. Jadi ibu saya yang tadi mundar-mandir itu ibu saya kandung itu. Saya ajak tinggal sama saya. Saya sebelum mengajak tinggal ibu saya minta izin kepada suami saya. Boleh nggak ibu aku tinggal sama aku? Karena ibu aku kan udah tua. Kasihan kalau dia tinggal sendiri. Karena kan ibu aku kan udah janda, udah lama. Memang sih anak ibu aku banyak. Tapi ibu aku itu juga mama aku juga. Aku punya kewajiban untuk jaga mamaku juga gitu. Boleh nggak? Suami saya mengizinkan ya Kak gitu. Diizinkan suami saya. Karena suami saya ngelihat saya sama ibu mertua saya sama mama kandung suami saya baik gitu loh. Jadi ya ini tergantung kita sih, tergantung pilihan kita.
Apakah kita mau berbagi berkat dengan orang tua kita atau tidak, itu tergantung kitanya. Kalau kita anak yang pengertian, yang memang kita itu dilahirkan dari orang tua, nggak lahir sendiri di dunia, apa salahnya kalau kita banyak kelebihan rezeki, kelebihan berkat, kita bagi ke orang tua kita, begitu. Tapi tidak menjadi suatu kewajiban. Kalau di dalam Kristen tidak lagi menjadi kewajiban, karena kewajiban kepala rumah tangga terhadap istrinya, dan kewajiban istrinya kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya lagi, begitu. Iya. Tapi kalau itu makanya saya bilang, bedakan ya. Di dalam Islam itu kita diwajibkan memuliakan orang tua kita. Itu wajib itu. Memuliakan orang tua wajib hukumnya itu. Orang tua tuh wajib. Kalau di dalam hukum Taurat, itu hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang ke 2, 3, ingat dan kelima. Hukum Taurat yang kelima apa? Coba kalau kakak Jenny ingat. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Sampai masuk dia ke dalam hukum Taurat, itu saking pentingnya yang namanya memuliakan orang tua. Tapi di dalam catatan perjanjian baru, meninggalkan orang tua. Maksud saya begini, tadi saya sudah katakan, bagaimana kalau orang tua itu jompo? Dia stroke, dia sudah lansia, udah mulai pikun. Kita banyak duit, kita sewa suster, babysitter untuk menjaganya. Tapi apakah itu yang namanya memuliakan orang tua? Makanya saya bilang kalau di dalam Islam itu wajib harus tahu hukum pernikahan di dalam Islam. Perempuan ini juga wajib tahu agar tidak gagal paham di mana ketika si anak ini berbakti kepada orang tua. Coba kalian bayangkan loh weh. Ini istri-istri bayangkan ketika suamimu berbakti kepada orang tuanya, kau menganggap sebagai itu adalah pilih kasih. Itu saya bilang. Kalau suami berbakti kepada orang tuanya, kau menganggap itu sebagai suatu pilih kasih. Kenapa? Coba, bukankah kau nanti akan menjadi seorang menantu, seorang mertua? Sementara ketika anakmu berbakti sama kau akan teringat ketika bagaimana kau menganggap itu adalah pilih kasih. Itu maksud saya. Makanya saya bilang, istri dengan suami harus tahu hak dan kewajibannya agar tahu posisi kedudukannya bagaimana dalam rumah tangga. Di dalam Islam, ingat, di dalam Islam ini untuk berlaku kepada saya dengan para istri-istri, ya, dengan yang mau menikah lah. Di dalam Islam memuliakan orang tua itu harus. Bukan kau meninggalkan orang tua itu, kau kasih dia babysitter atau suster yang mengurus, kau menganggap itu tanda baktimu kepada orang tuamu. Bayangkan, waktu kecil kau, waktu diurus, kau pikir kau anak baik. Kau pikir kau anak baik. Kan turun dia. Kau pikir kau anak baik waktu kecil? Tidak. Kau susah diurus waktu kecil. Susah sekali kau diurus. Tapi ketika kau dapat mertuamu yang agak ngeyel, kau sudah merajuk, menangis kau. Kecuali memang, ini maaf kata, ada juga seorang mertua yang terlalu zolim kepada menantunya. Makanya mertua ini juga harus berpikir, ketika kau tua, siapa yang ngurus kau kalau bukan menantumu? Siapa yang mengurus kau? Ayolah, ini yang saya bilang. Mertua, ingat, ketika anak-anakmu sudah mendapatkan seorang perempuan yang akan mengurus anakmu, bersyukurlah kau. Coba tunjukkan kepada anakmu, ingat ya,
Ketika mertua menyuruh suaminya, menyuruh anaknya untuk lebih sayang kepada istrinya, pasti istrinya akan merasa bahagia dan akan mengurus kau, ibu mertua. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Hah? Betul nggak? Suami, dia memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada istrinya. Ketika dia berlaku baik kepada istrinya, sudah pasti nanti si istri akan berlaku baik kepada mertuanya. Kenapa? Ya iya, karena yang dia dapati laki-laki yang baik. Pasti hasil didikan seorang ibu yang baik. Nah, kalau meninggalkan ibu, meninggalkan ayah untuk bersatu dengan istrinya, terus bagaimana kalau sudah lansia? Kecuali bedakan, mertua kita masih sehat, masih kuat. Nggak ada solusi. Kalau nggak ada solusi itu tinggalkan. Lalu kenapa rumah tanggamu berantakan, pintar bertakiah? Kan saya sudah bilang, kalau kita istri mendapatkan suami yang kayak laknatullah, bukan berarti saya yang tidak baik. Ketika suami saya mendapatkan istri yang laknatullah, berarti saya istri yang tidak baik. Kan begitu.